والدعاء للهدى والدلالة على الخير والدعاء وبركه وقربه سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Maqala ini sampai halaman 54. Ini kebetulan Habib dari halangan ada di Tangerang menghadiri 40 hari. Barusan pagi telepon untuk jadi badan beliau. Jadi kita lanjut pelajaran Habib karena kita sam'an wa ta'atan kepada Habib. Selayaknya tidak pantas untuk duduk di sini, cuman ya sam'an wa ta'atan. Wa qala Syekhul Imam Jalaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Matari rahimahullah ta'ala fi kitabih ta'rifuna anisat al-hijrah min ma'ani dari hijrah riwayat dari Syekhi al-Imam al-Hafidh Muhyiddin Muhammad bin Abi Hamid Al-Matari hafidhul musannif qira'atan minni alih di jami' al-kitab al-Masjid Nabawi Syarif ila janib al-mimbar al-munif wa sami'tuhu jami'an bil Masjid al-Haram من لفظ شيخنا إمام الوقت أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراوي نظر الله وجوههما قال أخبرنا به الشيخ الإمام إبراهيم بن علي اليعمري عن المؤلف رحمه الله تعالى قال وبعد فإن العناية بالمدينة الشريفة متعينة والرعاية بعظيم حرمتها لكل خير متضمنة والوسيلة بنشر شرفها شافعة والفضيلة بأشتات معاهدها جامعة لأنها طابة ذات الهجرة المفضلة ودار الهجرة المكملة وحرم النبوة المشرف بالآيات المنزلة والمسجد الذي تشد إليه الرحال المرقلة والبقعة التي تهبط الأملاك عليها والمدينة التي يأرز الإيمان إليها والمشهد الذي تفوق أرواح نجد من ثياب زائريه والمورد الذي لا تروى من الشوق غلة وارده والفرصة التي خصها الله تعالى بالنبي الأطهر والحرمة التي فيها الروضة المقدسة بين القبر والمنبر والتربة التي سمت بساكنها على الآفاق وفضلت بقاع الأرض على الأكرام. Di sini Syekh Al-Imam Jalaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Matari di dalam kitabnya Ta'rifuna Anisat Al-Hijrah min Ma'ali dari Hijrah diriwayati kata Al-Musannif kata Imam Yahya bin Abi Bakar Muhammad bin Yahya Al-Amiri, saya mendapatkan riwayat dari guru saya dari Imam Jalaluddin Abu Abdillah bin Muhammad Ahmad Al-Matari. Kemudian diriwayat dari tangan Syekhi, saya mendapatkan dari guru saya Al-Imam Al-Hafidh Muhyiddin Muhammad bin Abi Hamid Al-Matari hafidhul musannaf qira'atan minni, saya membacakan kepada beliau. Jadi biasanya para guru-guru itu ketika meriwayatkan hadis, jadi ada dua versi. Ada yang Syekh baca ke murid, Syekh baca ke murid, ada yang murid baca ke Syekh. Jadi ada yang murid baca ke guru, gitu biasanya. Jadi semisal kita nih mau baca kitab Sahihul Bukhari kepada guru kita, maka kita yang bacaan. Jadi kita mentasih bacaan kita kepada guru kita. Jadi nanti cara meriwayatkan beda-beda. Kalau yang kalau yang membacakan itu Syekh kepada kita ngaji masuk, Syekhnya membaca hadis, maka cara meriwayatkan nanti kepada orang lain bilangnya adalah haddatsani syekhi, guruku telah meriwayatkan kepadaku. Caranya kayak gitu, haddatsani syekhi. Kalau yang membacakan itu guru kepada murid. Nah, jadi kita baca nih, kita belajar dari Ustadz ini kok banyak an dari guru saya, dari guru ini, dari guru itu, kok disebutin banyak-banyak si gurunya, kok gak langsung ke poinnya aja. Kenapa? Dan ternyata ini dalam agama kita namanya ilmu sanad itu sangat penting. Kita berguru sampai mata rantai kepada Rasul itu sangat-sangat penting. Bahkan
kata Rasulullah SAW, al-ilmu dinun was-salatu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna bi salatikum fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Maka kata Rasulullah, ilmu ini agama, sholat ini juga agama. Maka kamu harus lihat, kamu belajar agama ini dan belajar sholat ini dari siapa? Kenapa harus dilihat dulu gurunya? Karena nanti kalian akan ditanya, dipertanggungjawabkan di akhirat. Kamu belajar ngambil ilmu ini dari siapa nih? Jangan-jangan dari orang liberal, jangan-jangan dari orang yang ahli bid'ah, jangan-jangan dari orang yang mencaci maki Rasulullah, jangan-jangan mendapatkan dari orang yang mencaci para sahabat Rasulullah. Jadi begitu pentingnya ilmu sanad, sehingga ulama-ulama hadis itu biasa menyebutkan dari guruku, dari guruku, dari guru-guruku, dari guruku sampai ila Rasulullah. Jadi bahkan belajar sanad itu keren banget dan sangat menyenangkan. Contoh gini, si fulan dapat dari si fulan, si fulan dapat dari si fulan, si fulan dapat dari fulan, sampai keliling sini, mutasir nyambung sampai kepada Habib Umar, nyampe kepada Habib Hamid, dari Habib Hamid ke Habib Umar, Habib Umar ke Habib kepada gurunya, kepada guru sampai kepada Rasulullah. Penting, begitu pentingnya mata rantai. Maka ketika kita berguru, jangan sembarangan berguru. Kita memondokkan anak, kita menyekolahkan anak kita, maka kita lihat dulu latar belakang dari guru ini siapa. Apakah pernah gurunya ini melakukan fahisyah, atau gurunya ini tidak amanah, gurunya tidak jujur. Maka kita penting, hal semacam ini bukan hal yang remeh, tapi hal yang sangat agung. Bahkan kata Imam Syafi'i, man talabal haditha bila sanadin kahawti bilailin yahmilul hatab wa fihi af'a wa huwa la yadri. Orang yang mau mendapatkan ilmu tanpa jalur sanad, enggak ada mata rantai kepada guru, enggak berguru, maka dia diibaratkan seperti orang yang tukang membawa kayu bakar. Membawa kayu bakar, di dalam kayu tersebut ada af'an, ada hayyah, ada ular. Di dalamnya ada ular yang berbisa, akan menerkamnya. Bahwa dia tidak tahu kalau di dalamnya itu ada ular. Begitu bahaya kita berguru tidak bersana. Maka kata para ulama, kalau ada orang alim tapi dia cuma baca kitab doang, dia tutup pintu rumahnya, dia punya perpustakaan banyak, kitab banyak, dia belajar dengan kitab-kitab itu sehingga jadi alim, tahu hukum-hukum, maka orang yang seperti ini tidak boleh berfatwa. Tidak boleh berfatwa. Orang ini namanya gurunya adalah as-suhuf. Gurunya adalah kitab. Kenapa kalau berguru kitab? Syuf. Kitab itulah yusohhi nafsa. Kitab tidak bisa membenarkan dirinya sendiri kalau salah kitab. Ya kan? Nah, jangan sampai salah, keliru. Sedangkan guru seandainya salah, sekarang nih ada orang nanya ke kita jawab ini halal. Ternyata ketika kita belajar lagi, itu haram. Oh afwan, yang kemarin saya ralat, bukan halal, bukan haram, bukan halal, tapi haram. Nah, jadi kalau guru masih bisa membenarkan dirinya sendiri. Tapi kalau kitab la yusohhi nafsa. Ini bahayanya belajar langsung kitab doang. Apalagi ada slogan kita kembali kepada Al-Quran. Mau belajar langsung ke Al-Quran tanpa ulama, gimana mau bisa? Wah ini al-jahulu fununu, al-jununu fununu. Orang gila itu banyak macamnya. Maka ini semua cerita aja ada. Jadi ada santri itu. Ini bukti kalau kitab itu nggak bisa membenarkan dirinya sendiri. Santri itu waktu taklim dia ngantuk. Dia baca kitab katanya. Karena dia punya penyakit gitu. Jadi nyari obat buat orang tua ini, obat apa yang kira-kira ada. Waktu dia ngaji baca kitab, akhirnya di kitabnya itu ada tulisan hayyatun sauda dawaun min kulli da. Hayyatun sauda dawaun min kulli da. Artinya apa? Hayyatun sauda, ular hitam, dawaun itu obat, min kulli da, dari segala penyakit. Akhirnya dia nyari ular. Ular itu apa? Ular kobra. Diambil akhirnya ular kobra, patok mati dia.
Ternyata setelah dilihat apa? Bukan hayyatun sauda, habbatun sauda. Habbatun sauda kan Habib hadisnya. Madu. Habbatun sauda, kalau salah titik itu loh ya. Salah titik bisa fatal. Salah titik mati. Is dead. Gara-gara titik doang ini. Belum lagi yang lain. Makanya kenapa pentingnya kita berguru kepada seorang guru. Bukan hanya belajar kitab, apalagi belajar terjemahan. Wallah. Maka pentingnya guru di sini adalah karena kata Al-Habib Al-Mawfurlah Al-Habib Abu Bakar Adni itu kalau kita berguru, kan guru kita ke guru kita, guru kita ke guru-gurunya sampai ke Rasulullah. Idza harakal far' harakal asal. Idza taharrakal far' taharrakal asal. Kalau nih yang cabangnya ini bergerak, maka yang asal juga akan bergerak. Sebagaimana rantai. Ketika ujungnya kita gerakin, di atas juga bergerak. Akhirnya Al-Habib Ali Al-Jufri pernah bercerita. Ini saya dapat dari Habib Hamid. Kata beliau, Habib Ali Al-Jufri itu pertama kali dakwah ceramah. Acaranya besar banget, penontonnya ribuan. Kata Habib Ali Al-Jufri, lah anak gak bisa ceramah, anak gak bisa ngomong apa-apa ini, enggak sana, gak persiapan. Orang alim juga butuh persiapan. Cuman ini dadakan ini. Sekarang ini dadakan. Akhirnya kata Habib Ali Al-Jufri, "Gua anak gak persiapan gimana?" Udah, disuruh Habib. Udah, nggak apa-apa. Sampai enak apa? Akhirnya beliau ceramah, menggelegar ceramahnya. Semua orang nangis, semuanya orang terkagum-kagum dengan ceramahnya Habib Ali Al-Jufri. Sampai 1 bulan, Habib Ali Al-Jufri dikasih videonya. Habib, ampun pas ceramah sebulan yang lalu itu luar biasa kan. Semua orang terkagum-kagum. Akhirnya diperlihatkan itu video. Mana coba maktoknya mana? Dilihat sama Habib Al-Jufri. Kata Habib Al-Jufri, saya ini mau ilmu dari mana ya? Buat anak gak punya ilmu kayak gini, kata Habib Al-Jufri. Buat saya gak dapet ilmu ini, gak tahu saya dapet dari mana ini. Kok bisa tiba-tiba ngomong kayak itu, gak tahu saya. Anak waktu itu gak persiapan, gak tahu ini dapet dari mana. Akhirnya Habib Al-Jufri ini nelfon Habib Umar cerita, Habib, ini waktu sebulan yang lalu kita begini. Tapi kok ternyata pas anda lihat videonya lagi kok mengagumkan. Kayaknya bukan ilmu anak, Habib. Anak gak pede, gak punya ilmu kayak gitu. Maka kata Habib Umar, iya itu saya pinjamkan ilmu saya untuk kamu waktu itu. Allah. Pentingnya guru di situ. Pentingnya guru. Jika taharrakal far', taharrakal asal. Kalau yang bawah digerak, di atas pun juga gerak. Maka kita juga punya sanad. Misalnya contohnya kita sanad fil fikih. Sanad kita itu di ulama Indonesia ini semuanya sanadnya kembali kepada Syekh Mahfud Termas dari Termas. Termas itu Magetan apa? Pacitan dari ulama Pacitan. Tapi mesti itu dia, mesti guru-gurunya orang luar negeri. Beliau ini kalau dari kita nih, Habib Hamid juga kalau dari Jalur Sidogiri itu ke Kiai Nawawi Sidogiri. Kiai Nawawi Sidogiri itu berguru kepada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas berguru kepada Syekh Abi Bakar Sarto, pengarang kitab I'anatul Talibin. Syekh Abu Bakar Sarto berguru kepada Syekh Hasan Ad-Dimyati. Syekh Hasan Ad-Dimyati berguru kepada Ismail Muhammad kepada Muhammad bin Ismail. Kemudian Muhammad bin Ismail berguru Ad-Dimyati, berguru kepada Abdullah Asy-Syarqawi. Imam Asy-Syarqawi berguru kepada Muhammad bin Salim. Muhammad bin Salim berguru kepada Ahmad Al-Mazahi Al-Khalifi. Ahmad Al-Khalifi berguru kepada Ahmad Al-Basbisi. Al-Basbisi berguru kepada Ahmad Muhammad Al-Qasri. Muhammad Al-Qasri berguru kepada Syamsuddin Ar-Ramli. Syamsuddin Ar-Ramli berguru kepada Syihabuddin Ar-Ramli. Syihabuddin Ar-Ramli berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berguru kepada Ibnu Mulaqqin. Ibnu Mulaqqin berguru kepada Al-Jamal Al-Isnawi. Al-Jamal Al-Isnawi berguru kepada Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki berguru kepada Ibnu Daqiq. Ibnu Daqiq berguru kepada Ibnu Rif'ah, berguru kepada Ibnu Daqiq. Ibnu Daqiq berguru kepada Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam ini berguru kepada Izzuddin bin Abdissalam ini berguru kepada Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah berguru kepada Ibnu Hakim. Lalu setelah itu baru kepada Imam Ad-Damighani. Ad-Damighani ini berguru kepada Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali berguru kepada Imam Al-Haramain, Abdullah Al-Juwaini. Abdullah Al-Juwaini berguru kepada Abu Yazid Al-Mazahi. Abu Yazid Al-Mazahi berguru kepada Abu Ishaq Al-Mazahi. Abu Ishaq Al-Mazahi berguru kepada Ibnu Suraid. Ibnu Suraid berguru kepada Abdullah Al-Muzanni. Imam Abdullah Yahya Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Al-Muzanni ini siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Berguru kepada dua jalur. Kalau lewat kota Mekah berguru kepada Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji. Khalid bin Muslim Az-Zanji berguru kepada Imam Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah berguru kepada Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur Madinah, Imam Syafi'i dari jalur Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi. Imam Nafi berguru kepada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah mata rantai kita. Dari ilmu lain banyak lagi, ittisal lagi sanadnya. Makanya ilmu semacam ini tidak dimiliki oleh orang lain, dimiliki oleh kita. Kita yang memiliki. Maka kita harus berbangga memiliki sanad mata rantai keguruan ini. Maka kata Ibnu Mubarak, laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Kalau tidak ada mata rantai, siapapun bisa ngomong, ini kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, ini kata Rasulullah. Ya kan? Kalau tidak ada mata rantai, kita punya mata rantai, bisa dibuktikan secara data, bisa dibuktikan sampai kepada Rasulullah. Hukum-hukum yang kita pelajari ini. Ini pentingnya kenapa? Jadi jangan heran, ini kok guru-gurunya disebutin semua di sini. Ya karena itu. Lalu juga inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama-nama orang soleh, akan turun rahmat di tempat kita. Makanya kenapa kita Fatihah dari Suratul Hadid? Karena inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang soleh disebutin, rahmat turun di situ. Fa inna binayah bil Madinah syarifah muta'ayyanah. Pertolongan kepada kota Madinah yang mulia ini muta'ayyanah, sudah sangat jelas, sudah tertentu. Wa ri'ayah li'azimi hurmatiha likulli khairin mutadamminah. Penjagaannya pun juga langsung dari Allah, dijaga pasti oleh Allah. Tidak akan pernah, bahkan nanti di Madinah, Makkah, di Haramain ini, Masjidil Haramain, Madinah, Makkah dan Madinah, itu akan selamat dari Dajjal. Selamat dari Dajjal. Makanya nanti orang-orang munafik pas hari kiamat, orang-orang munafik itu kan lupa nanti di Mekah dan Madinah itu. Jadi digoncang oleh malaikat untuk mengeluarkan orang-orang munafik yang ada di Mekah dan Madinah. Maka orang-orang yang munafik di sana nanti keluar semuanya, keluar. Mereka itu Dajjal semua nanti. Sedangkan orang-orang yang beriman masuk semua yang ke kota Mekah dan Madinah untuk berlindung dari Dajjal. Karena Madinah dan Mekah ini dijaga, artinya dikasih pagar, yang pagarnya malaikat. Kalau malaikat Dajjal pun takut ke malaikat. Kalau Dajjal pun takut ke malaikat. Dajjal takut kepada malaikat. Malaikat takut ke siapa? Nah, Mas mau ngasih kabar nih, cerita lagi. Mumpung gak ada Habib Hamid kan? Kalau Habib Hamid terus nanti. Jadi gini. Ini namanya kan Habib Umar ya. Mentafaulan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab itu kan paling beraninya orang. Jadi dulu pas waktu jahiliyah belum masuk Islam, itu apa namanya, duetnya
duel kalau berantem itu sama Khalid bin Walid. Siapapun dikalahin sama Umar, cuman Khalid bin Walid enggak kalah. Cuma Sayyidina Umar ini beraninya luar biasa. Pas waktu dakwah pertama kali, Rasulullah kan takut banget sama Abu Bakar. Mau Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Ali takut untuk terang-terangan itu. Pas Sayyidina Umar masuk Islam ya Sayyidina Umar. Langsung Rasulullah, saya mau berangkat ke Ka'bah. Datang ke Ka'bah, bawa pedang, bawa kuda. Langsung ditantang orang-orang Quraisy semuanya. Langsung pakai kuda dibilang, yo, siapa yang mau anaknya yatim piatu? Siapa yang mau istrinya janda? Hadapin saya sudah masuk Islam. Nggak ada yang berani keluar. Dan macam-macam keberanian Sayyidina Umar. Ada sungai original Ciliwung kan ya, yang bahaya kan Ciliwung. Di situ ada dulu sungai ini setiap bulan kita tumbalnya perawan yang paling cakep. Nah, ini jinnya ini milih-milih juga, harus perawan yang cantik. Setiap bulan pasti makan korban. Kalau nggak gitu nanti bisa airnya nggak akan keluar. Sungai itu nggak ada air. Akhirnya apa? Bisa dia sampaikan Sayyidina Umar ini minta ijazah. Biasanya untuk Habib itu ya, dia minta ijazah di orang ini. Dikasih sama Sayyidina Umar. Cuma ditulis Min Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Min Umar bin Khattab. Itu doang. Dikasih salam dari Umar, itu doang. Akhirnya dikasih di kertas, dilemparin ke sungai tersebut. Udah sebulan udah minta tumbal lagi, sampai sekarang ngalir. Akhirnya karena seperti ini, Sayyidina Ali ini mikir gini, Umar ini orang kok berani banget ya. Dan Umar ini kok berani banget jadi orang. Saya mau tahu, masa izin aja takut ke Umar. Jadi ini kalau Sayyidina Umar lewat nih, pakai parfum misal, pakai parfum pakai parfum ukur lah, pakai minyak wangi. Kedengeran outnya Sayyidina Umar misal, parfumnya Sayyidina Umar kedengeran, lari tuh, jinnya lari, nggak mau lewat situ, karena bekas yang dilewati Sayyidina Umar. Sayyidina Ali, awas dia ya mati ya. Kalau mati berani nggak dia ke malaikat? Berani nggak ke malaikat? Akhirnya ketika Sayyidina Umar itu meninggal, Sayyidina Ali berdoa, ya Allah kasih saya kasyaf, musyahadah, saksikan ya Allah kepada saya bagaimana ketika Umar ditanya oleh malaikat. Pengen tahu berani nggak nih Umar ke malaikat? Ketika itu ternyata benar oleh Allah dikasih Sayyidina Ali bisa menyaksikan apa yang ditanyakan kepada Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Umar didudukin, habis itu datanglah malaikat. Kata malaikat, man rabbuka? Pelan-pelan kalau nanya. Kaget malaikat. Seumur-umur gak pernah dibentak manusia. Bisa bilang kepada kita, pelan-pelan kalau nanya ya. Gak tahu ini siapa, kata Umar. Saya ini kan kasih Tuhan kamu, temannya dikasih Tuhan kamu. Saya temannya Rasulullah. Pertama malaikat, itu ada orang kayak gini deh. Malaikat itu kalau di debat gak bisa lawan, karena dia kan gak sekolah kan, ya kan? Ya cuma tunduk aja. Akhirnya ketemu orang kayak gitu, datang ke Allah akhirnya, soal. Ya Allah ini pada hamba-Nya kayak gini ya Allah, sebenarnya malah dibentak. Akhirnya kata Allah, malah Allah bela dengan Sayyidina Umar. Iya, dia itu tahu siapa, dia itu temannya kasih saya dia, temannya Muhammad dia pelan-pelan kalau nanya ke dia. Akhirnya yang dibela aja Sayyidina Umar yang dibela. Dia haji. Masya Allah. Madinah itu dijaga sekelilingnya oleh para malaikat. Malaikat takut ke Dajjal. Dajjal takut kepada malaikat. Wawalan kalau nak Sayyidina Umar yang ketemu Dajjal, wawalan ya. Gak pernah kita ngomongin takut. Jadi Dajjal itu fitnahnya sangat besar. Sekarang ini udah mulai keluar nih fitnah Dajjal itu. Jadi
nanti di akhir zaman sahabat sosok berani dulu ketika diceritain Dajjal itu. Kata Rasulullah, nanti fitnah terbesar adalah Dajjal. Kata para sahabat gitu, nanti nih kita Rasulullah cerita dulu, nanti di akhir zaman kamu gak bakal nemu makanan. Yang dapat makanan waktu itu cuman pengikutnya Dajjal, dapat minuman sama makanan, dapat roti sama susu. Ini pengikutnya Dajjal. Yang gak ikut Dajjal gak ada makanan, karena makanan semuanya dipegang oleh pengikut Dajjal. Dan kamu setiap ketemu Dajjal pasti kamu iman nanti ke Dajjal. Hati-hati dengan Dajjal. Kata para sahabat Rasulullah, boleh nggak kita ikut Dajjal nanti? Jadi kita datang pas Dajjal ngasih kita kue, roti, kita bilang iya kita iman, padahal kita nggak iman. Apa kata Rasulullah? Kamu pasti nanti ikut Dajjal. Saking mengkhawatirkannya Dajjal. Kemudian nanti di akhir zaman ini ada satu orang-orang yang soleh, beberapa kelompok terpilih. Ketika semua orang ini merasa kelaparan, gak punya makanan, gak punya minuman, karena sudah dirampas, dikuasai oleh kaum-kaumnya Dajjal, maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, masih istiqomah dalam keimanannya, mereka nanti lari ke gunung. Satu firqah lari ke gunung, gak ada lain yang mereka makan kecuali mereka bawa domba dan perahan susu dari domba itu yang diminum untuk bertahan hidup. Saking sulitnya. Kalau yang kemarin PPKM itu kan ya masih kita masih bisa makan, masih enak lah. Nanti ada yang lebih fitnah, lebih besar lagi. Ada lagi satu firqah, satu kaumnya nanti lari ke pegunungan juga, jauh banget untuk lari dari Dajjal, kejaran Dajjal. Nanti firqah ini nggak makan apa-apa. Kalau mereka lapar, cuma berpikir kepada Allah, kenyang nanti. Jadi makanannya adalah zikir. Ya, kenyang sendiri nanti. Ini satu kelompok. Kemudian nanti ada satu orang soleh. Ini korban terakhir Dajjal. Dajjal datang ke dia, kemudian bilang, akuin saya Tuhan kamu. Kata si orang soleh ini, enggak, bal antal a'waj. Kamu ini orang yang picek. A'waj antal a'waj, yang picek matanya. Kamu ini yang akbah, yang kobeh, yang jelek. Kamu ini adalah diwadah ke Rasulullah. Kamu ini yang sudah diedikan oleh Rasulullah. Kata Dajjal, ayo kamu beriman, akuin saya sebagai Tuhan kamu. Enggak, kata dia. Akhirnya oleh Dajjal dia digorok, dibelah jadi dua. Nggak tahu gambaran dibelah itu apa, dibelah ke kiri, apa dibelah dari atas ke bawah lah gitu. Pokoknya dibelah sampai mati dia orang. Akhirnya kaum-kaumnya Dajjal tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Setelah itu orang ini dihidupin lagi oleh Dajjal, disatuin lagi hidup. Bilang lagi, saya Tuhan kamu. Ini saya bisa matiin kamu, saya bisa hidupin kamu. Alladzi yuhyi wa yumiit. Yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Apa kata Rasulullah? Enggak, antal aqwaj, kamu ini orang picek. Kamu yang jelek yang sudah diedikan oleh Rasulullah. Enggak mau ngeyel nih orang. Akhirnya setelah dia bilang seperti itu, Dajjal mau menggorok kedua kalinya. Ternyata kumpul, enggak mempan. Hilang kekuatannya di hari itu. Hanya dibuang, minjem kepada kaum-kaumnya, peralatan kaum-kaumnya, pedangnya, dipotong ke orang itu disembelih nggak bisa, ditusuk nggak bisa. Akhirnya kata orang tersebut, hari ini setelah kamu berhasil membunuh saya, kekuatan kamu akan hilang, kekuasaanmu akan sirna hari ini. Wah, Dajjal udah mulai takut, wah, ini jangan-jangan ini hari apes saya ini hari terakhir saya. Jadi meskipun sihirnya Dajjal itu luar biasa, bisa kalau diibaratin orang-orang yang bisa jadi apa aja tuh Dajjal, kayak Tuhan lah. Makanya orang-orang yang awam nanti ya bakal terkecoh. Makanya pentingnya ilmu itu di situ, pentingnya belajar ilmu. Lalu Dajjal kabur sampai nanti ke Timur Tengah. Itu nanti ada gerbang di situ, dan Imam Mahdi
menjadi imam di situ. Menjadi imam di belakang itu para anbiya yang sholat. Nabi Isa turun dari langit. Nah, ketika Nabi Isa turun dari langit, janjian sama Dajjal, sampai nanti Nabi Isa turun terbang, setelah dekat langsung disambut mati Dajjal. Padahal sebenarnya meskipun Dajjal itu tidak dibunuh oleh Nabi Isa, akan terbunuh sendiri karena dia meleleh ketika bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu keutamaan Madinatul Munawwarah. Wal fadilah li ashtaqi ma'ahidiha jami'atun, dan keutamaan bagi tempat-tempat yang ada di Madinah itu sudah mencakup seluruh keutamaan. Li'annaha qabatu dari hujrah al-mufaddalah, karena itu adalah kemuliaan dari Darul hujrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa darul hijrah al-mukammalah, dan tempat hijrahnya Rasulullah yang sudah disempurnakan. Wa haram nubuwatul musarraf bil ayatil munazzalah, dan tempat yang dimuliakan, yang dikhususkan untuk para nabi, yang dimuliakan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an maksudnya. Wal masjid tusyaddu ilaihi rihal al-murqilah, masjid yang dimana tempat orang-orang datang ke sana semuanya, tempat orang-orang cepat-cepat untuk datang ke sana. Biasanya orang kalau sudah Masjid Nabawi buka itu lari semuanya masuk, pengen sok ada di awal, pengen dekat dengan hujrah. Itu saking seperti itunya. Jadi ini kalau orang-orang non-Islam melihat itu, kejadian itu, ya mereka mesti kaget, kita kagum-kagum. Nah, ini fadilah yang diberikan oleh Allah kepada Madinatul Munawwarah. Bahkan Madinatul Munawwarah itu wa fadlan biqa'al ardi 'alal itlaq, tempat yang paling utama dari sekian tempat-tempat yang ada di bumi. Ulama pernah debat, sebenarnya langit sama bumi ini lebih mulia mana? Kata ulama satunya, lebih mulia langit lah, karena langit tempatnya malaikat. Malaikat itu apa? La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka gak bermaksiat, kalau diperintah Allah pasti ikut. Berarti lebih mulia malaikat. Kalau manusia membangkang maksiat, saling bunuh, ini. Tapi kata ulama yang lain, alal asar, yang paling mulia adalah bumi daripada langit. Karena di bumi banyak jasad-jasad para anbiya. Salah satunya jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adab untuk masuk Madinatul Munawwarah ini digambarkan oleh Anas bin Malik, mazhab Malik. Imam Malik ini imam dari hijrah, pengajar yang duduk di mimbarnya Rasulullah. Imam Malik yang mengajar, waktu mengajar fikih. Imam Malik setiap ada di kota Madinah, beliau nggak pernah naik kendaraan. Karena apa? Karena takzimnya kepada Rasulullah. Kalau ditanya, ya Imam, Anda kenapa kok setiap kali jalan-jalan di Madinah nggak pernah naik kendaraan? Bagaimana saya mau naik kendaraan di tanah yang di dalamnya ada jasadnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini kita ambil pelajaran. Jadi ketika kita ada di Madinah, sebisa mungkin kita takzim banget kepada Rasulullah. Ya jangan ikut-ikut orang, teman-temannya selfie, akhirnya selfie juga, kita selfie yuk. Nah itu menjadi lebih menghilangkan kehormatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jasadnya Rasulullah yang ada di Madinatul Munawwarah itu sangat dijaga oleh Allah sendiri yang jaga. Nggak bakal ada orang yang bisa mengganggu jasadnya Rasulullah yang ada di Madinatul Munawwarah itu. Bahkan bukti penjagaannya ini anak diceritain dari guru sejarah dulu di Sidogiri. Jadi suatu ketika, entah itu di zamannya Khalifah siapa di sana, waktu itu Khalifah ini bermimpi, pemimpinnya, presidennya itu bermimpi waktu malamnya itu bermimpi Rasulullah itu
kayak apa? Ketakutan gitu. Dan dia melambai-lambaikan tangan kepada khalifah ini. Di belakangnya itu ada dua orang berambut pirang. Dua orang rambutnya pirang, bule gitu. Kemudian mungkin kata dia, ya nggak paham apa maknanya. Tidur lagi, mimpi lagi kayak gitu, sama persis mimpinya, sampai berkali-kali. Akhirnya khalifah ini bilang kayak ini, wah ini kayaknya jasadnya Rasulullah ini bahaya. Kayaknya jasadnya Rasulullah ini dalam bahaya. Akhirnya keesokan harinya bilang ke tentaranya, sekarang coba berikan undangan kepada seluruh rakyat yang ada di Madinah. Rakyat di sana undang semuanya untuk kita kasih sedekah, kita kasih beras, kita kasih sembako. Akhirnya diundang semuanya, tanpa terkecuali, kata khalifah tadi. Pengen lihat siapa aja yang ada di orang-orang yang ada di Madinah. Akhirnya orang tersebut datang satu-satu lah, dilihat sama khalifah tadi, dilihat bukan, sampai habis nggak ada sama sekali. Kata khalifah, nggak ada orang ini. Ada nggak mungkin keluarga dari keluarga kalian ada yang belum datang, tolong dipanggilkan. Nggak ada, khalifah udah ada habis semua. Punya kamu ada nggak? Maka satu orang datang, khalifah ada 3 orang. 2 orang ini orangnya soleh banget, orangnya rajin banget ibadah, dan dia sering ziarah kepada Rasulullah. Dia sering ini, dia pokoknya jemaah di shop awal terus. Kita tidak melihatnya dia kecuali dalam kebaikan, pasti kebaikan dari dia khalifah. Akhirnya diundang doang, dia panggil dia, dipanggil, datang ke khalifah. Khalifah ketika lihat 2 orang tersebut kaget, ini yang ada di mimpi saya, 2 orang ini. Akhirnya kata khalifah, ya fulan, man anta, kamu siapa? Dari mana? Ditanyakan, apa tujuanmu ke kota ini? Akhirnya dia bilang, saya ini dari kota ini, dari negara ini, saya bertujuan, saya cinta banget kepada Rasulullah, saya ini ingin dekat dengan Rasulullah, saya ini. Karena dia sudah tahu mimpinya itu, hanya dia bilang, yang benar, apa tujuan kamu sebenarnya? Terus didesak untuk menjawab, untuk jujur. Akhirnya rakyat-rakyatnya nggak terima. Ya khalifah, kenapa anda mendesak dia untuk menjawab hal yang tidak dia kerjakan? Dia orang soleh, kita nyaksiin sendiri. Ibadah, sholat malam, sholat, pokoknya nggak pernah bolong. Sok di awal terus, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah. Karena didesak oleh rakyatnya, ya sudah, pulang kamu. Bilang ke tentaranya, ikutin dia sampai ke rumahnya. Akhirnya diikutin. Pas masuk ke rumahnya, tentaranya ikut masuk ke dalam rumah dan digeledah. Orangnya tersebut dipegang dan digeledah, dicari lagi semuanya. Ada apa nih? Ada apa di rumah dia? Ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya ketika tentara tadi rumah keluar, tiba-tiba ada nih lantai ini gerak kayak popong gitu, juga ada yang nggak ada semennya itu, jadi ada gerak-gerak gitu. Akhirnya wah ini mencurigakan ini, dibukalah satu lantai, satu ubin. Ternyata bukan cuma satu, kita ambil lagi. Ternyata di dalamnya ada terowongan, ada lubang di dalam rumah itu. Akhirnya diikutin sama tentara tersebut masuk dalam dan dicek sampai mana nih terowongan. Ternyata terowongannya sampai ke Madinatul Munawwarah, sampai ke kuburannya Rasulullah. Sekali lagi dia gali nyampe ke jasadnya Rasulullah. Akhirnya ditangkap ya orang dan suruh ngaku. Akhirnya dia ngaku, saya dari ini, tujuan saya adalah saya diutus dari orang Kristen, diutus untuk mencuri jasadnya Muhammad agar kita ambil kepalanya dan agar itu nanti mau menistakan Rasulullah, mau mengambil jasadnya Rasulullah, kepalanya mau diambil, mau digantung. Akhirnya sejak saat itu oleh khalifah ini pinggiran-pinggiran dari kuburannya Rasulullah itu ada timahnya, ada tembaganya, siapapun nggak akan bisa yang mencuri lagi jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjagaan Allah untuk Rasulullah dan khususnya umumnya untuk Madinatul Munawwarah. Seperti itu.
Masih kurang bukti kalau Rasulullah itu benar. Kalau Rasulullah itu utusan Allah. Sampai segitunya penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir satu bait ini. Terakhir. Tidak. Hah? Oh terus. Insyaallah. Jazaman ini ada syair. Jazamal jami'u bi anna khairal ardi ma qad hafadaka al-mustafa wa hawaha wa na'am laqad sadaqu bi sakiniha 'ala an-nafsi hina zakat zaka ma'waha. Semua orang sepakat bahwa khairal ardi ma qad hafadaka al-mustafa, yaitu tempat yang paling agung adalah tempat yang dimana dalamnya ada jasadnya baginda Rasulullah. Karena semua yang hasil dengan Rasulullah semuanya menjadi mulia, menjadi agung. Maka cari tempat yang paling mulia, yaitu tempat maqbarahnya Rasulullah. Wa na'am laqad sadaqu bi sakiniha 'ala kan-nafsihi nazakat zaka ma'waha. Wa na'am, dan iya mereka benar, orang yang ngomong seperti itu benar. Sadaqu bi sakiniha, benar. Orang yang tinggal di kota di Madinatul Munawwarah itu juga orang-orang yang mulia. Karena nafsihi nazakat ma'waha. Sebagaimana kalau ada air, tempatnya itu jernih, tempatnya itu bening, suci, bersih, maka isinya pun juga akan bersih. Wajadirun wa qala al-Qadi Iyad rahimahullahu taala wajadirun limawatina umirat bil wahyi wat tanzil. Ya pantesan seperti itu. Karena Madinah itu adalah tempat wahyu yang turun, tempat tanzil, ayat yang turun, Al-Quran turun. Jadi ada di dalam Al-Quran, kalau kita belajar ulumul Quran, ini sedikit kita singgung dikit ulumul Quran. Ada namanya ayat makkiyah, ada namanya ayat madaniyah. Dan ini perlu diperhatikan. Ayat makkiyah bukan ayat yang turun di Mekah, bukan ya. Ayat madaniyah bukan ayat yang turun di Madinah. Ayat makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Paham ya? Ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, meskipun turunnya itu bukan di Mekah, tetap disebut dengan surat makkiyah. Sedangkan surah madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah ada di Madinah, hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah. Ya, nah itu namanya surah makkiyah dan surah madaniyah. Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, itu ada 104 kitab. Sufi Musa, Sufi Ibrahim, Sufi Isa, kemudian apalagi namanya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ila akhirih. Banyak banget kitab semawi, kitab langit yang turun ke bumi ini. Ada sebanyak 104 kitab. 104 kitab ini dibukukan, kandungannya ada di dalam Al-Quran. 104 kitab kandungannya ada dalam Al-Quran. Orang yang faham Al-Quran berarti dia telah paham 104 kitab. Orang yang hafal Al-Quran berarti hafal kandungan 104 kitab. Al-Quran itu kandungannya ada di dalam suratul Fatihah yang kita sering baca itu. Orang ini kandungan Al-Quran ada di suratul Fatihah. Maka orang yang paham makna Fatihah berarti dia telah paham Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran berarti telah paham kandungan 104 kitab. Al-Fatihah kandungannya ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang paham Bismillahirrahmanirrahim berarti dia paham Al-Fatihah. Yang paham Fatihah, paham Al-Quran. Yang paham Al-Quran, paham 104 kitab. Bismillahirrahmanirrahim kandungannya ada dalam Bismillah. Dalam Bismillah. Yang paham makna Bismillah berarti paham Bismillahirrahmanirrahim. Berarti paham Al-Fatihah. Berarti paham Al-Quran. Berarti paham 104 kitab. Bismillah kandungannya ada di mana? Dalam Bismi. Kecil lagi dalam Bismi. Orang yang paham Bismi berarti paham 104 kitab. Dalam Bismi itu terangkum dalam huruf ba. Yang paham maknanya ba, paham 104 kitab. Mau paham gak?
Mau paham nggak? Udah penasaran nih apa nih? Dulu pas Ana belajar dijelasin kayak gitu sama guru, tapi nggak dijelasin maknanya banyak itu apa. Akhirnya sampai kita keluar pondok, apa sih sebenarnya banyak artinya? Akhirnya kita belajar, kita diskusi dengan ulama dengan kita tafsir, kita baca-baca, dan ternyata maknanya ba itu adalah jika nama kana wa biyakunu ma yakunu. Kata Allah, sebab aku semua yang telah ada itu ada, dan sebab aku semua yang akan ada itu akan ada. Artinya semua yang ada ini kembali kepada satu titik, yaitu adanya Allah. Sebab Allah lah semua yang ada di sini itu ada. Bahkan yang akan ada itu juga ada. Bahkan ada yang mengetahui lagi, ba itu kandungannya ada di titiknya. Aduh, apalagi ada di titiknya. Apa makna titiknya? Mau paham lagi? Oh, ya. Titiknya ba itu, titik itu bahasa Arabnya adalah nuqtah. Apa? Nuqtah, titik. Terus apa maknanya? Maknanya adalah ana, kata Allah, ana nuqtatul wujud wa bi yakunu kullul mawjud. Saya adalah titik keberadaan, dan sebab saya semuanya ini akan ada. Saya adalah titik keberadaan. Coba ini kita bayangkan. Kalau kita nulis, kira-kira itu dimulai dari mana? Titik dulu. Ini kitab ini tebelnya segini. Ini kurang tebel nih. Ini masih berapa nih? Kurang tebel nih. Mana yang lebih tebel lagi? Ada kitab namanya Kaifa Tufhamul Mar'ah. Kitab itu tebelnya 1 meter. Kitab itu tebelnya 1 meter. Apa nama kitabnya? Kaifa Tufhamul Mar'ah. Bagaimana cara memahami wanita? Ribet kayak memahami wanita, sampai satu kitabnya sampai 1 meter. Kayak sumur 1 meter. Kaifa Tufhamul Mar'ah. Itu kitab-kitab yang tulisan banyak itu dimulai dari titik. Kita hitung dari 1. Lautan yang luas itu dimulai dari satu tetes. Artinya, apalagi alam semesta yang luas ini, semuanya ini hanya ada dari satu titik. Dimulai dari satu titik. Siapa titiknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya ba, ini maknanya titik. Paham titik? Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau ngaji Habib Hamid serius-serius takut serius kan, biar nggak serius-serius lah. Mumpung nggak ada Habib Hamid. Kalau ada Habib Hamid nggak berani kayak gitu. Kita serius. Mas. Gus. Hah? Apa tanya? Tanya dulu apa ya? Tanya. Ada pertanyaan dulu Ustaz katanya. Ya, pertanyaan kalau nggak bisa nanti Habib Hamid yang jawab. Itu tadi itu. Nanya apa ya? Yang aneh-aneh nanya. Tanya apa? Tanya apa? Agus dulu. Biasanya ada pertanyaan apa pas Anda doang ada pertanyaan ini? Oh, biasanya ada pertanyaan ini, Mas. Mau nanya masalah ijazah itu. Masalah ijazah. Misalkan kita Sana silsilah. kalau misalkan kita itu berbagai ijazah yang sah bagaimana? Masalah Ya. ilmuwan. Masalah keilmuan. Ada lagi? Di. Lagi ya, biar tak sekalian dijawab kan.
Warna. Iya, Bib. Ini saya hubungannya dengan masalah urban. Iya. Ini antara sama-sama kendaraan kuda sama unta sama-sama kendaraan. Kalau kurban unta kan biasa. Kenapa kalau kurban kuda jarang ya? Iya, mohon dijelaskan. Mungkin ada argumentasi yang katakanlah bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang sanadnya, yang silsilah. Kita bisa diakui sebagai murid dari seorang syekh, maka syaratnya pertama harus talaki. Talaki itu artinya ya kita duduk kayak gini. Kita duduk seperti ini. Antum belajar Habib Hamid, ya udah, nggak usah Habib Hamid bilang kamu murid anak, nggak usah. Antum duduk ngaji ke Habib Hamid, udah itu sanadnya, ilmuannya. Jadi nanti apa-apa yang disampaikan oleh Habib Hamid, antum sampaikan juga ke orang lain. Ini saya dapat dari Habib Hamid. Dari Habib Hamid nanti ke guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu sudah yakfi, kita dianggap sebagai murid. Sebagaimana sahabat dianggap sahabat kapan? Kalau dia sudah ketemu Rasulullah. Kalau belum ketemu Rasulullah, meskipun hidup di zaman Rasulullah, belum disebut dengan sahabat. Sampai dia ketemu dengan Rasulullah. Ada namanya Uwais Al-Qarni. Dia nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi dia dipuji-puji oleh Rasulullah. Tapi kan nggak pernah ketemu, maka disebut dengan tabi'in, tidak disebut dengan sahabat. Jadi talaki itu berguru dengan sanad seperti ini, belajar bareng sezaman. Nah ini sudah diakui sebagai muridnya dan ikhtisar sanadnya sampai kepada Rasulullah seperti itu. Jadi nggak ribet-ribet. Yang penting kita hadir majlisnya si Habib ini. Gitu. Lebih afdal kalau aku minta ijazah, Habib ijazahkan anak ilmunya antum semuanya. Makanya ini peringatan untuk antum nih, kalau bismillah Habib datang tuh. Sebisa mungkin jangan cuma minta selfie doang. Minta ijazah. Ijazah itu karena nanti sanad kita yang tinggi itu termasuk ibadah juga ya. Kita punya sanad jelas itu dianggap ibadah. Jadi intinya ketika ketemu lama, tolong ijazahin anak apa? Jadi biar kerohanian kita ini mungkin kalau kita nggak jadi ulama, anak-anak kita nanti yang jadi ulama. Jadi seperti itu. Jangan cuma minta selfie. Habib aku Habib mau foto. Jangan. Ya nanti dibilang hadis hukum tipul 5 sampai itu min masyayikhi. Saya ijazahkan kepada anda, kepada antum segala sesuatu yang anda dengar dari guru-guru anda. Kita karangan anda ijazahkan kepada antum. Antum bilang nanti qabil ijazah. Paham ya? Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin minta ijazah kepada syekh. Dulu kita ketika habis ketemu Habib kita minta Habib minta ijazahnya apa? Dikasih ijazah apa? Lukma itu kan Rasulullah ke sahabat kan ini ya apa? Julang kalau bisa jawabnya julang. Nyuapin kurma ke sahabat kan? Itu ada ijazahnya juga itu. Nyuapin itu ada ijazahnya. Kita dulu diijazahin. Kemarin diijazahin oleh beliau karena ada kurma biskuit. Nah, jadi disuapin pakai biskuit ini ijazah. Anak dapat ijazah ini dari guru anak. Membacakan hadis tentang rumah tadi itu. Kayak apa lagi? Kayak pakai imamah itu. Imamah itu jadi ijazahnya semua bersanad semuanya kepada Rasulullah. Nah kayak gitu. Jadi nggak ribet. Yang penting datang. Bahkan Habib Umar pas ditanya, Habib kalau kita belajar dari YouTube ke antum, ini bisa disebut dengan berguru apa enggak? Sambung enggak sanadnya kalau belajar di YouTube? Kata Habib Umar, kalau kamu memang niatnya sedih, niatnya kamu benar, niat kamu tulus belajarnya, kamu terus sama dengan guru yang kamu pelajari yang ada di YouTube itu, maka sanad kamu sambung dengan guru tersebut. Maka min qaribin ba'idun wa min ba'idin qaribun. Betapa banyak orang yang jasadnya jauh dari Habib Umar, tapi perlakuannya dia sangat dekat dengan Habib Umar. Hatinya begitu dekat dengan Habib Umar. Setiap dia beramal, amalnya sama dengan Habib Umar. Dan betapa banyak orang yang dekat dengan Habib Umar,
mujalasan, masuk terus derasnya Habib Umar, ikut terus ditarim, tapi hatinya kemana-mana. Amaliyahnya nggak sama Habib Umar, maka dia jauh hatinya meskipun jaraknya itu dekat. Tapi insya Allah meskipun kita jaraknya jauh, tapi kalau kita amaliyahnya sama dengan Habib Umar, kita juga dekat hati kita dengan Habib Umar. Dan untuk yang yang masalah korban dari itu, kalau korban kuda gimana? Korban khair itu gimana? Nah, itu yang anak temuin, anak baca kitab-kitab itu al-khair. Sebenarnya ini ikhtilaf ya, di madzhab Syafi'i aja para ulama-ulamanya ada khilaf. Cuman ada ulama yang memperbolehkan, ada yang memperbolehkan, cuman khilaf. Nah, ketika khilaf, kita menyikapi khilaf ini gimana? Ya, lihat kalau ini bisa meremehkan kepada agama, mending kita jangan ngelakuin, tapi kasih ke orang lain. Takut ada orang lain yang korban kuda, ya sudah deh. Ini ada ulama kok yang memperbolehkan gitu. Tapi untuk diri kita, usahakan kita jangan kuda lah, sapi yang lebih muda malah nyari yang kuda. Jadi kita untuk menghukumi itu, hukumin kepada orang lain. Bisa dipaham ya? Semisal nih, semisal gini. Ini saya sebutin enggak ya? Tapi menarik tadi. Gini. Di fikih itu gini ya. Kalau kita belajar ini tambah cerdas nanti belajar. Jadi di fikih itu kalau kita melihat perempuan gitu misal langsung mau bersahab, nggak ada perantara, nggak ada penutup, nggak lewat cermin, nggak lewat air, itu kan haram karena langsung kan. Tapi kalau melihatnya itu ada perantara, misalnya air, melihat perempuan dari air tersebut, ini nggak haram karena nggak mubasharah. Atau dari cermin, ada cermin ini, lihat ini, lihat perempuan dari cermin, ini secara fikih ya, karena tidak mubasharah, tidak langsung. Kayak ini makanya seperti ini. Kalau kita nih ikutin syahwat kita, dibikin nggak apa-apa kok, itu ya terus sampai selesai, ya kan? Jadi fasik kita. Untuk hukum-hukum yang hukum-hukum yang mudah semacam ini, jangan hukumin untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Mungkin ada teman-teman kita kelihatan, astagfirullahaladzim, tadi saya melihat cewek tapi dicermin, gimana hukumnya ya? Enggak apa kok dalam segi fikih. Untuk menghukumi orang lain, biar kita meringankan orang lain, berarti untuk diri kita sendiri. Jadi hukum yang berat kita ambil sendiri, hukum yang ringan berikan ke orang lain. Seperti itu cara membedakan hukum di fikih itu, khilaf antara khilaf itu. Paham ya? Jadi khilaf. Bahkan ada Pak yang diperbolehkan kurban pakai apa? Ayam. Pakai ayam, kurbannya pakai ayam. Karena ada riwayat Ibnu Abbas itu. Jadi satu ulama itu memperbolehkan boleh kurban pakai ayam. Tapi ini ya banyak ulama tentang nih, ya pelit banget kurban buat ayam. Ayamnya nggak kuat nanti kalau kamu pas siratul mustaqim mau naik, ayamnya nggak kuat gitu. Jadi ada khilaf. Begitu ya, dia unik-unik lagi gitu. Ya kayak gitu. Wallahu a'lam. Ya. Biasanya baca doa apa nih? Habis doa. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qaradatil lana dinina ma'al kubi unsa wa dzakar rabbi wafidna wa wafiqhum bima tartabi wa lan wafiqan karama warzuqni kulla halalan daima wa akhila atqiya'an ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخرة رضا منك ومن مرضينا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منهم واغفر واستر أنت ومن ستر واصلك وبكوش المصطفى من هي الحمد لله والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه اللهم اهدنا من ذنب واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خلف أمره وصرفنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل يوم أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله